Ngapain itu janji politiknya Prabowo dimasukin ke APBN 2025? Ngapain dibikin undang-undang kalau semuanya bisa dilangkahin? Yang bener itu tunggu keputusan final dari KPU, tunggu si Prabowo dilantik, kalau beneran dia dilantik loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar yang menghebohkan ya. Jadi Prabowo belum dilantik saja, belum jelas kemenangannya, belum lagi nanti masalah kecurangan pemilu ini disengketakan di Mahkamah Konstitusi, sudah membuat program makan siang gratis yaitu masuk APBN 2025. Jokowi matangkan di sidang kabinet pekan depan. Belum saja KPU menetapkan paslon 02 menjadi pemenang pemilu, jadi sudah ada pembahasan makan siang gratis dimatangkan oleh Jokowi di sidang kabinet pekan depan. Jadi mereka sepertinya sudah yakin sekali bahwa Prabowo memenangkan Pilpres ini. Jadi belum mau menunggu hasil keputusan KPU. Bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung. Pak, tadi program makan siang dibahas seperti apa sih Pak di dalam? Ada dibahas khusus nggak? Oh iya enggak. Tadi kan kita bahas tentang RKP. Ini kan baru rapat awal aja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir. Jadi sepertinya mereka sudah mengatur semuanya. Baik, coba kita lihat komentar dari Rocky Gerung. Selama Pak Jokowi masih pimpinan sidang kabinet. Tetapi secara material kan itu kalkulasi yang konyol tuh. Dan sama juga zaman Pak Harto juga, sebelum Pak Harto lengser tuh APBN-nya dibahas dan 2 bulan kemudian lengser, maka berubah seluruh rencana politik. Tetapi dari sudut persaingan politik itu mulai terbaca bagaimana Jokowi ingin sebut aja bayar di depan itu, semacam prepaid pulsanya dia itu di 2025. Kan ini kan Jokowi bayar di depan tuh dengan memastikan bahwa ada bagian yang harusnya tidak boleh lagi dipakai oleh presiden berikutnya, karena presiden sekarang udah menawan dengan menawan ya, ditawan APBN itu supaya proyek-proyek strategis Jokowi bisa diucapkan kembali. Termasuk proyek strategis yang bagi Jokowi itu akan menjadi legacy dia tuh, yaitu makan siang gratis tuh. Semua hal yang sifatnya populis kan akan diingat sebagai di era Jokowi ada makan siang gratis tuh, diputuskan di era Jokowi. Tetapi tetap politik itu adalah perkembangan situasional. Nah, situasional ini yang Jokowi anggap nih lurus-lurus saja, padahal dari awal kita tahu bahwa hak angket ini akan bergulir keras. Walaupun Jokowi berupaya untuk cegah pengelompokan di parlemen. Tapi ini soal publik yang sudah menghendaki bukan sekedar angketnya, tapi arah dari angket itu, yaitu pemaksulan. Kan bagi PDIP, angket buat apa sih? Pasti buat pemaksulan. Dan selama PDIP mampu untuk memelihara isu itu, Nasdem dan PKB akan ikut juga. Kan Nasdem dan PKB itu potensial dikerjain Jokowi, tetapi mereka nunggu kepastian dari yang punya standing di parlemen itu, PDIP. Nah, itu juga yang menyebabkan PDIP makin lama makin kuat untuk mendalilkan angket itu. Dan baik, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen ya. Yang pertama, itu programnya si Prabowo. Yang kedua, mereka belum dilantik. Yang ketiga, KPU aja belum putusin siapa yang menang Pilpres. Ngapain itu janji politiknya Prabowo dimasukin ke APBN 2025? Ngapain dibikin undang-undang kalau semuanya bisa dilangkahin? Yang bener itu tunggu keputusan final dari KPU, tunggu si Prabowo dilantik, kalau beneran dia dilantik loh ya. Abis itu baru ngurusin janji politiknya Prabowo, dan yang ngomong juga Prabowo, bukan Jokowi. Kenapa kalian semua mendadak buta dan tuli ngelihat kelakuan penguasa saat ini? Dia bukan Tuhan, dia bukan penguasa alam semesta, dia pasti ada salahnya. Dan menurut gue ini adalah salah satu kesalahannya. Kenapa masih dibelain? Apa lo? Jadi seperti kata Rocky Gerung bahwa Jokowi ini ingin mendapat pengakuan di saat dia lengser bahwa program makan siang gratis yaitu Prabowo Gibran
akhirnya disahkan di RAPBN di saat dia menjabat. Artinya dia peduli terhadap program anak kesayangannya itu. Dari 01 sama 03 kita harus hak angket. Dari 02 ngapain sih pakai hak angket segala? Kok kayak nggak percaya begini begitu. Coba sekarang aku tanya, kalau kamu tidak bersalah tapi kamu dituduh berbuat salah, kamu akan melakukan apa? Kalau saya dituduh bersalah tapi saya sebetulnya tidak berbuat salah, saya akan bilang gini, lo mau nyelidikin gue, selidikin aja. Apa yang mau lo tahu? Bagaimana mekanisme penyelidikan yang lo mau? Dengan cara apa? Cara ini, cara itu, nggak apa-apa, silahkan aja. Karena gue tahu gue bener, gue akan transparan, gue akan membuka diri gue. Apa yang mau lo tahu, silahkan tanya. Apa yang mau lo tahu, silahkan datang ke rumah gue. Lo silahkan selidikin rumah gue kalau perlu. Aku akan bilang gitu kalau aku benar, ya kan? Ya tergantung orangnya ya. Kalau aku sih nggak mau. Aku menang tapi dibilang curang gitu loh. Justru aku akan membuka diri. Gue bener kok, gue nggak curang, silakan. Lo mau nyelidikin gue gimana caranya, silakan. Gitu loh, itu baru keren. Menang dengan dignity. Seperti kalau kamu udah nonton si Dirty Foods ya, itu ada tuduhan-tuduhan mengkondisikan PJ kepala daerah, terus yang kepala-kepala desa juga dikondisikan. Lalu ada juga politisasi bansos ya kan, namanya bansos diturunin sebelum waktunya gitu loh, dirapel selama berapa bulan gitu loh. Ada lagi yang bilang karena El Nino. Ya aneh juga El Nino-nya adanya di mana ya kan. Kayak aku nih misalnya nih, aku sama teman aku berdua, aku sakit kepala, teman aku nggak sakit kepala, terus aku dikasih Panadol, terus teman aku juga dipaksa dikasih Panadol juga, ya kan nggak bener kan gitu loh. Jadi yang mana misalnya yang kena El Nino yang mana? Oh mungkin dikasih bantuan bencana alam, ya itu bisa double bantuan bencana alam, bansos juga ya kan. Tapi kan nggak semuanya juga jadi harus dikasih karena El Nino di satu tempat yang lain juga dapet. Jadi kecurangan ini sudah sangat berkeliaran ya isunya ya. TSM, terstruktur, sistematis, masif. Mau nggak dibilang gitu? Menang karena curang? Nggak mau kan? Berarti harus buka diri untuk diselidiki. Ada lagi yang lain tentang Sirekap KPU yang ada penggelembungan data ya kan. Bukan di 02 aja kok. Aku juga ngakuin 01, 02, 03. Tapi ada baiknya banget untuk diaudit forensik. Jadi udah tahu tuh. Ya kan, jadi semua angka-angka yang tinggi gitu loh, yang tidak sesuai dengan data C1-nya, ya semuanya harus disesuaikan gitu loh. Enggak 02 aja kok, 01, 02, 03, tiga-tiganya disesuaikan gitu loh. Biar tahu sebenarnya berapa sih nilainya. Kita kan pengen tahu juga kan. Sebenarnya aku juga sedang membela kamu yang dibilang curang loh. Jangan mau dibilang curang, TSM lagi. Buka diri kamu, ayo audit, ayo ini, ayo itu gitu. Apalagi KPU, Bawaslu, ayo dong. Kamu jangan mau direndahkan kayak gini, dibilang curang-curang. Buka semuanya. Lalu ada juga Roy Suryo ya, pakar telematik. Itu dia jelas-jelas menuduh. Dia buka IP address-nya, dia lacak semuanya, dan dia tahu bahwa si server Sirekap ini ada di luar negeri. Dia bilang sih di Singapura gitu loh. Itu udah jelas-jelas dia menuduh loh. Dan dia juga udah bilang tadi malam, itu dari IP address-nya Sirekapnya sekarang udah ada di Indonesia. Tuh diem-diem tuh dipindahin. Mau dituduh kayak gitu. Kalau ini semua nggak bener, justru kamu tantangin. Ayo selidikin. Kamu tidak bersalah, kamu dituduh bersalah. Kamu seharusnya santai dong. Jadi waktu ada usulan hak angket, jangan ditolak. Justru bertanya, 01, 03 mau hak angket? Kami dari 02, kami juga usung hak angket. Supaya kalian tahu bahwa kita ini gak curang. Kita ini bener, gak ada kecurangan yang kita bikin. Bukannya malah nantang-nantang. Terus enggak, kita gak bisa, enggak hak angket gak bisa, apa ini segala macam. Ke MK aja. Udah jelas kita pada gak percaya lagi sama MK. Udah jelas itu gitu loh. Jadi gak usah ngusul-ngusulin yang kayak gitu, malah jadi lucu. Jadi kalau memang tidak bersalah lo go aja. Itu jadi keren gitu loh. Karena kan kita juga tahu hak angket ini bukan soal menang atau kalah loh. Hak angket ini untuk menyelidiki salah atau tidak bersalah. Jadi jangan biarkan ini seperti bola salju gitu loh. Seperti bola salju, ada curang, ada ini, ada itu. Jangan, biarin aja semuanya diselidiki. Sehingga kalaupun kamu benar, kalaupun kamu menang, crystal clear bahwa kamu itu memang menang secara dignity. Oke? Masuk akal sekali apa yang disampaikan kakak ini ya. Jika pihak 02 merasa tidak bersalah, tidak melakukan kecurangan, ya silahkan beri seluas-luasnya kesempatan kepada paslon 01 untuk menggunakan hak angketnya di DPR, bukan malah membantah seperti kata Yusril Iza Mahendra. Jika hak angket ini digunakan di DPR, maka akan terjadi chaos. Jika hak angket ini tidak digunakan di DPR, maka
akan terjadi kerusuhan dan maka akan banyak keresahan-keresahan masyarakat. Cukup banyak tokoh-tokoh masyarakat yang buka suara supaya kecurangan pemilu ini dibawa ke DPR untuk digunakan hak angket. Tetapi dari pihak 02 memang kelihatan ketar-ketir dan panik sehingga Jokowi pun melakukan manuver politik dengan memanggil Surya Paloh. Di sini saja sudah ketahuan bahwa mereka melakukan kecurangan. Makan siang gratis masuk APBN 2025, menariknya langsung dibahas Presiden Jokowi minggu depan. Teka-teki program makan siang gratis Prabowo Gibran itu jadi perbincangan menarik teman-teman. Soal bagaimana sih konsepnya, alurnya, sampai anggarannya. Info langsung nih dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto. Katanya sih program makan siang gratis ini tuh bakal dipastikan masuk dalam APBN tahun 2025. Lebih detailnya, program makan siang dan susu gratis ini tuh dibahas langsung nih dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025. Lalu Pak Budiman Sujatmiko juga ikut buka suara soal ini, di mana dia itu kan sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar TKN 02. Nah, katanya sasaran program ini tuh 82,9 juta anak sekolah serta pesantren di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar 450 triliun per tahun. Namun, program ini dilakukan secara bertahap, yang dimana pada tahun pertama akan menghabiskan sekitar 120 triliun. Untuk tahapannya, bakal ada konsolidasi nih antara BUMDes, UMKM, dan koperasi demi menyusun rantai pasok bahan-bahannya. Menurut kalian, program makan siang gratis ini dan susu gratis ini tuh bakal berjalan efektif nggak sih? Ada yang mengatakan bahwa program makan siang gratis ini justru akan diambil dari anggaran bansos. Jadi bisa saja nanti jika Prabowo ini menang dan menjadi presiden, jadi jangan berharap banyak, maka anggaran bansos akan disuit ke anggaran makan siang gratis. Akhirnya kejanggalan program makan siang gratis yang digaungkan oleh Prabowo terungkap. Rupanya Prabowo berencana mengalihkan dana APBN yang biasa digunakan untuk BLT, subsidi pendidikan dan kesehatan menjadi makan siang gratis. Prabowo beralasan langkah tersebut sengaja diambil untuk melakukan percepatan programnya. Lantas apa untungnya program makan siang gratis dengan mengorbankan hajat orang banyak dan masa depan generasi muda Indonesia di masa depan? Baru jadi capres aja, udah bisa membongkar kecurangan KPU. Bahkan si KPU sampai memohon maaf, aparat mohon ampun, CNN mengaku khilaf. Nggak kebayang, kalau beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia, mungkin akan lebih banyak hak-hak masyarakat yang beliau kembalikan dari para koruptor. Ini buat teman-teman 01 ya. Mulai sekarang, kalau lawan bicara kita pendukung 02, kayaknya kita kurangin sedikit ya bicara tentang kondisi negara ini, karena mereka nggak ngerti itu, gengs. Apalagi masalah pelanggaran konstitusi, maraknya kecurangan pemilu, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gak bakalan ngerti mereka. Yang mereka tahu hanya program makan siang gratis. Pusing gue sebenarnya ngadepin batu ya. Gua mengkritik kinerja Jokowi, pendukung 02 ngamuk-ngamuk gitu. Gua mengkritik KPU RI, mereka ngamuk juga. Gua mengkritik Bawaslu, mereka juga ngamuk-ngamuk. Dikira negara ini punya nenek moyang 02 kali ya? Gimana menurut kalian, gengs? Ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari... Ditunggu nih komentarnya pendukung 02. Gimana kalau sampai menang nanti ditambah lagi dengan program makan siang gratis? Beban APBN negara kita bisa bisul sekalian ya, bukan bengkak lagi. Minimal kalau mau kasih program ya untuk menghidupi rakyat dikasihlah pancing. Jangan ikannya, buatlah program yang menghapuskan kemiskinan di Indonesia ini. Yang udah gimana ya kalau kita bilang tuh kayak terstruktural kayak gitu. Makanya pilih yang jelas program visi dan misinya. Jangan sampai nyesal lah nanti pokoknya. Silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.